biru apa? MH Tamrin. MH Tamrin. Kalau saling berapa? Iya, sebagian. Oke. Maaf ya, nanti sampaikan salam bersama yang di luar ya. Nggak bisa masuk semua. Kalian berbagi di mana? Monas. Di sini Monas. Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan. Sampaikan aja. Sudah kita sampai sekarang apa yang sudah dibangun itu ya kita rawat bersama. Saya senang ini mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dari pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik, dia akan catat hasil dari tuntutan kami. Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini. Salah satu tuntutan yang mungkin akan membuat saya mengganjal adalah masalah tentang pendidikan. Ketika saya pindah ke Jakarta, berpendidikan Jakarta, kuliah di Jakarta, saya menyoroti diskusi sama kawan-kawan, ternyata sekolah-sekolah negeri itu gratis. Tetapi Pak, saya merasakan bahwa ketika di daerah saya sendiri, pungutannya itu ada aja namanya, bisa infak, bisa insiden. Laku juru bicara perwakilan dari BEM Fakultas Bersatu hari ini akan menyampaikan beberapa pernyataan sikap kami, yakni pernyataan sikap tolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis. Kami BEM Fakultas Bersatu menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa catatan utama. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat di tengah kebutuhan mendasar masyarakat. Perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Mengenai pemberhentian total program makanan bergizi gratis dan juga koperasi desa Malang. Kenapa kami menuntut pemberhentian total? Karena menurut kami program-program ini tidak memiliki dasar yang pertama, dan yang kedua, output yang diterima oleh masyarakat itu kurang jelas. Kami di sini memproyeksikan adalah bahwa menurut kami dana pendidikan itu yang harusnya diutamakan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Dipaksakan, tuduhan keterlibatan PDI Perjuangan hanya disandarkan pada mata rantai asumsi yang sangat dipaksakan dan menggelikan. Faktanya, Siti Nuraini dan Legend TNI Purnawirawan Setio Sularso bukan kader maupun pengurus PDI Perjuangan. Menghubungkan kepemilikan mobil Fortuner milik seorang warga sipil, Siti Nuraini, lalu ditarik ke hubungan persaudaraan Setio Sularso, kemudian ditarik lagi ke hubungan besan Andika Perkasa, untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa adalah sesat pikir. Ketiga, kami menolak narasi krisis
yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Demikian pernyataan sikap dari kami. Sampai hari ini 14 kawan kami masih ditetapkan sebagai tersangka di Jakarta. 8 kawan kami masa aksi media juga masih ditetapkan sebagai tersangka di Semarang. Hal ini menodai semangat demokrasi, menodai mata demokrasi. Dan sampai hari ini dari Komisi 3 tidak ada satupun komentar, tidak ada satupun keprihatinan selama 2 bulan terakhir ini. Sementara kalau bicara tentang aparat kepolisian Komnas mencatat selama setahun terakhir sudah ada 9 dengan 600 peristiwa kekerasan. Tetapi Komisi 3 hanya diam dan tidak memberi komentar terhadap ini. Tidak ada pembelaan terhadap masa aksi yang merupakan masa aksi yang mahasiswa, baik itu mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Undip, UI, dan seterusnya. Ini merupakan keprihatinan kami, dan bagi kami omong kosong kita bicara hukum ketika hukum itu tidak memberikan keadilan, tetapi hanya menjadi alat penguasa. Tio Adrianto, saya sangat mendukung kamu. Saya sangat senang dengan sikap keras kamu, sikap berani kamu, sikap yang terus melakukan koreksi terhadap sistem pemerintahan. Sikap keras boleh, tapi jangan kasar. Sikap gentle boleh, tapi jangan menjatuhkan dan menyakiti hati orang lain. Saya juga minta agar terus mengembangkan sikap kritis ini dan terus memberikan semangat kepada anak-anak muda yang lain untuk berani berbicara. Tetapi satu hal tadi, jangan sampai menyakiti dan melukai hati orang lain. Kita boleh mengkritisi presiden, boleh. Kita boleh melawan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, boleh. Kita boleh mengkritisi siapapun, menteri, presiden, DPR, DPD, boleh dikritisi. Tetapi jangan sampai menyinggung dan menyakiti hati orang lain secara personal. Saya ingin memberikan satu dorongan. Belajarlah kepada Rocky Gerung. Belajar, ketika Rocky Gerung mengatakan presiden dungu, maka berarti bukan pribadi presidennya, bukan seseorang, tetapi jabatannya sebagai presiden. Adinda adalah orang yang sangat saya kagumi sekarang. Satu hal, tolong hati-hati. Sampai di Jakarta nanti agendanya apa dulu? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Setelah... Mas, ini angkanya sampai 59% hingga saat ini. Optimis satu putaran atau gimana, Mas? 59 kata siapa? Litbang Kompas, Mas, untuk udah 60% perolehan suaranya. Oh ya? Ya kita tunggu sampai perhitungannya selesai ya, sabar. Mas, ada info kabarnya Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, benar nggak, Mas? Ini yang paslon nomor 2 lebih unggul dari 2 paslon lainnya. Ya sekali lagi kita tunggu sampai penghitungannya selesai ya. Dibikin santai aja, dan yang paling penting situasi aman, terkendali. Tadi itu yang juga sempat menyaksikan quick count ini nggak? Karena datang ke bendara cukup lama sampai di sini. Enggak, saya habis pulang nyoblos tadi, tidur sampai sekarang. Pada seneng tuh lihat kamu, lihat Gibran seneng semua. Hah? Ya, tiap hari kerja terus. Pengangguran apa ini ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu? Di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh, karena nggak pernah ikut kampanye. Enggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa? Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lu bener ini, saya ini pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian.